Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhu samen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2022. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani hidup kita dengan keluarga kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami bisa pakai untuk menjalankan hidup kami ke depan di tahun 2022 ini. Bimbinglah kami, supaya Roh Kudus selalu mendampingi kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dalam Puji dan Janji tanggal 12 Februari 2022. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dalam Perjanjian Baru, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Dalam kita berinteraksi dengan sesama kita, kita akan bertemu dengan berbagai tipikal manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang pura-pura baik. Ada yang kelihatan tidak baik, ternyata banyak membantu kita, dan lain sebagainya. Dalam Mazmur 71 ayat 1, pemazmur berdoa, "Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu." Pemazmur menyadari bahwa dia mempunyai keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupannya. Dia menyadari hidupnya sebagai manusia terus mengalami degradasi dan mengalami kelemahan fisik, di samping menghadapi orang-orang yang tidak senang kepadanya, berkhianat, dan mencelakai hidupnya. Menyadari dinamika kehidupan yang dihadapi, dia memilih Tuhan sebagai sumber harapannya. Kemudian dia melanjutkan doanya, "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di Perjanjian Baru, sumber harapan kita adalah Tuhan Yesus.
bagaimana kita harus menampilkan hidup kita sebagai orang Kristen dan menghadapi situasi dan kondisi dan perilaku manusia saat ini. Apakah kita bisa memancarkan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan saat ini? Biarlah ini menjadi perenungan dan introspeksi bagi kita semua melalui perkataan Tuhan Yesus. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi, orang Kristen harus bersih luar dan dalam. Tidak boleh ada pencitraan. Saat kita dibenci, saat kita disisihkan, saat kita dikhianati, saat kita dicelakai, apa respon kita sebagai orang Kristen? Pada saat kita tidak membalas, itulah kemenangan kita. Itulah nyanyian hidup kita untuk Tuhan, yaitu perilaku kita yang mulia. Itulah penghormatan kita kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Apa yang meluap dari hati akan terekspresi melalui hidup kita. Kekristenan yang sejati, kita menampilkan kehidupan Tuhan Yesus melalui seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, peribahasa yang tadi saya sampaikan, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu, tidak bisa kita kenakan dalam iman Kristen. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Semoga firman Tuhan malam ini akan mengajarkan kita memuji Tuhan Yesus melalui perilaku hidup kita. Kita menghormati Tuhan Yesus melalui hati yang tulus. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam ini, supaya melalui perenungan ini kami belajar, kami menjadi orang Kristen yang menampilkan pribadi kami yang setulus-tulusnya, untuk kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini. Jadikanlah kami mengasihi musuh kami, mengasihi sesama kami tanpa memandang siapa dia, dan ajarkan kami untuk peduli kepada sesama kami, supaya kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.